Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Fadlia Buan Kava. Dan di konten ngoceh di jalan kali ini, saya sedang dalam perjalanan menuju gym. Insya Allah, biiznillah, hari ini kembali mau melakukan latihan fisik, latihan beban. Kalau sebelumnya saya split latihan beban dengan upper body lower body, sekarang saya mau coba latihan ya dengan split dua muscle group. Kemarin sudah yang chest dan back, sekarang mau coba shoulders dan leg. Memang sebenarnya tidak direkomendasikan latihan leg dicampur dengan muscle group lain, tapi karena keterbatasan waktu kita coba aja. Dan sekarang perjalanan sore ini relatif lebih macet daripada biasanya di arah Permata Hijau menuju ke Kebonjeruk. Itu cukup padat lalu lintasnya, dan ke arah Patra Senayan sepertinya agak lancar, tapi nggak tahu nanti di Patra Senayan seperti apa. Biasanya jam-jam segini menjelang setelah sholat asar ini lumayan macet sih. Dan yang ingin dibahas pada kesempatan kali ini, saya belum nemu tema yang tepat apa, tapi ini beberapa hari yang lalu di weekend kemarin, di Jumat, Sabtu, dan Ahad kemarin, ada sebuah pertandingan pencaksilat. Namanya pertandingan pencaksilat Benteng Cisadane Open yang diadakan di Mall Balai Kota Tangerang. Alhamdulillah, murid-murid saya dari SMP Islam Al-Azhar 41 Sumarekon Serpong bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan kategori yang diikuti antara lain kategori tanding dan juga kategori tunggal IPSI. Dan alhamdulillah juga hasil yang diperoleh cukup membanggakan. Ada yang mendapatkan emas, ada yang mendapatkan perak, dan juga ada yang mendapatkan perunggu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, aman. Murid-murid saya semuanya bisa mengikuti pertandingan dengan baik dan pulang tanpa adanya cedera, alhamdulillah. Dan ini shout out untuk semua adik-adik di SMP Islam Al-Azhar 41 Sumarekon Serpong, Al-Azhar dari Kak Fadli. Alhamdulillah kalian luar biasa. Apapun hasil yang kalian dapat, tidak perlu kecewa dan tidak perlu juga untuk berbesar hati, berbesar kepala. Apapun yang kalian peroleh, itu adalah yang terbaik yang sudah kalian bisa lakukan, dan kalian semua adalah juara apapun medali yang kalian dapatkan. Semangat terus latihannya ya. Oke, yang jadi poin perhatian saya dalam event tersebut adalah pertandingan pencaksilat diadainnya di mall. Ini jarang-jarang loh, terus terang sangat jarang loh ada kejuaraan pencaksilat itu yang diadakan di mall. Biasanya kan di venue-venue olahraga seperti GOR, Padepokan pencaksilat, ya seperti itulah. Dan ini diadakannya di mall. Pernah kami dengan kontingen SMP Al-Azhar 41 Sumarekon Serpong juga pernah mengikuti suatu pertandingan pencaksilat di daerah Tangsel. Itu venue-nya cukup, kalau bagi saya pribadi, cukup memprihatinkan sebenarnya. Karena terkesan terlalu memaksakan. Venue-nya kecil, kurang terawat, dan dipaksakan untuk diadakan dengan 3 gelanggang. Jadi tempatnya itu di dalam ruangan pertandingannya itu cukup crowded banget. Space untuk atlet, untuk keluarga yang menonton itu nyaris sangat minim gitu.
juga sarana kebersihannya seperti toilet dan juga sarana ibadahnya itu tidak bisa menampung jumlah orang sebanyak itu gitu. Itu waktu itu kalau nggak salah pesertanya lebih dari 1.000 ya, dari kalangan usia dini sampai remaja. Ini cukup banyak. Jadi tapi venue-nya agak memprihatinkan, jadi kurang nyaman gitu. Apalagi kalau kita semua yang sudah pernah mengalami atau pernah mengikuti pertandingan pencaksilat, salah satu hal krusial dalam pertandingan, bukan hanya pertandingan di dalam gelanggangnya aja, tapi periode menunggu giliran tanding itu cukup melelahkan gitu. Kita hanya bisa memperkirakan jam berapa ini main, tapi itu tidak bisa selalu akurat gitu. Kita hanya bisa memprediksi, dan akhirnya kita menunggu cukup lama di tempat pertandingan. Dan kalau misalnya tempatnya tidak nyaman untuk para kontingen beristirahat, ini sungguh sangat berat bagi di fisik untuk para mereka yang akan bertanding. Ini agak-agak heboh karena macet. Nah, dengan diadakannya kejuaraan Benteng Cisadane Open kemarin di mall, ini seperti memberi suasana baru di suatu event pertandingan pencaksilat. Karena mall relatif jauh lebih nyaman daripada sebuah venue olahraga. Space-nya juga luas. Di ruang terbuka yang di tengah-tengah mall itu space-nya cukup luas, bisa muat 4 gelanggang tanpa harus berdesak-desakan. Jadi antar gelanggang masih ada jarak yang cukup nyaman untuk bertanding. Untuk aparatur pertandingan juga bisa dengan nyaman. Space-nya cukup luas. Sarana penunjangnya seperti toilet juga baik, meskipun mall Balai Kota itu sebenarnya mall yang yang kurang perawatan juga sepertinya. Saya dengar kabarnya karena pandemi kemarin mall itu sempat tutup dan baru beroperasi kembali. Jadi tenan atau merchantnya itu belum banyak, baru beberapa seperti Hypermart, kemudian juga ada Jeko, Solaria, Steak 21, terus ada juga merchant fashion seperti sepatu bata, Buceri, kopi kenangan, Chat Time. Tapi itu ini kelihatan ya, tapi merchant lain sepertinya belum begitu banyak yang buka lagi di situ gitu. XS1 sih sudah buka. Jadi mall itu sudah mulai beroperasi kembali, meskipun dalam kondisi fisiknya yang memang butuh perawatan lebih baik sih sebenarnya, khususnya di toilet. Toilet kemarin sempat banyak kerusakan. Terus terang aja, karena saya juga di toiletnya sempat kebasahan karena lantainya tergenang. Tapi overall semuanya baik, kondisinya baik di mall tersebut untuk sebuah kejuaraan pencaksilat. Dan ini sebenarnya juga perlu dievaluasi dan mungkin juga perlu diapresiasi gitu, dari panitianya dan juga dari support penyelenggaranya seperti event silat yang sudah berpengalaman di berbagai macam event pertandingan pencaksilat. Pelaksanaan pertandingan pencaksilat mungkin kedepannya bisa dilakukan lagi di mall yang lebih baik gitu kondisinya. Jadi ataupun kalau ada pusat perbelanjaan yang kurang sepi tapi mempunyai tempat yang cukup luas, biasanya seperti ITC gitu. ITC biasanya kan sekarang ini sudah mulai menurun ya. Dekat rumah saya di ITC Permata Hijau juga sudah banyak banget yang tempat-tempat yang ditutup karena sepi.
kalau misalnya diadakan lagi di situ atau di tempat-tempat perbelanjaan lainnya yang sudah ramai ataupun yang belum ramai atau mungkin sedang tidak ramai, mungkin bisa berdampak positif bagi semua pihak, antara lain pihak yang penyelenggaranya, kemudian juga panitianya, juga mungkin suasana tempatnya bisa lebih nyaman untuk dalam bekerja menyelenggarakan pertandingan. Pesertanya juga bisa lebih nyaman dalam menunggu mereka akan bertanding, karena hampir semua pusat perbelanjaan kan pakai AC ya, jadi adem gitu di dalam. Sedangkan di venue-venue olahraga tuh rata-rata tuh kan nggak ada yang AC-nya gitu, AC-nya tertentu aja gitu. Venue-venue yang bagus mungkin ada AC-nya, tapi yang venue biasa, gor-gor biasa, kebanyakan sih nggak ada AC-nya ya. Jadi untuk pesertanya juga bisa lebih nyaman dalam mempersiapkan diri, dalam juga menunggu ketika mereka akan bertanding. Kemudian juga untuk pihak mallnya sendiri atau pusat perbelanjaan itu sendiri mungkin akan berdampak positif dalam sales mereka, karena banyak orang yang datang ke tempat itu gitu kan, memperbesar kemungkinan untuk banyak yang belanja juga, dan juga untuk keluarga peserta yang akan menyaksikan keluarga tanding, anaknya tanding, orang tua yang datang juga bisa lebih enak gitu. Jadi kayak ngumpul keluarga di mall, terus salah satu anaknya atau anaknya tanding gitu kan seru ya, dibandingkan kalau di venue yang masih kurang nyaman gitu. Ya memang sepertinya ya apa yang saya lihat kemarin, tanding di mall itu sepertinya sangat diapresiasi dan juga sepertinya perlu ditingkatkan lagi, diseringkan lagi gitu. Apalagi kalau misalnya mall-mall yang bagus gitu. Apalagi mall-mall di Jakarta ini kan banyak yang bagus, di Senayan City, Pondok Indah Mall, Gandaria City, itu mall-mall yang biasa saya datengin, dan mall-mall lainnya. PIM 3 itu juga punya space yang luas di tengah-tengah, itu bisa muat 4 gelanggang. Kalau di mall-mall seperti itu bisa diadakan kejuaraan pencak silat, bisa juga menjadi ajang promosi untuk pencak silatnya. Tapi dengan catatan, semua yang bertanding, baik itu atletnya maupun pelatihnya, semuanya sportivitas. Menjunjung tinggi sportivitas. Penyelenggaranya juga jangan ada kecurangan-kecurangan yang bisa mengakibatkan keributan. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan di mall yang bagus, penyelenggaranya juga baik, itu mungkin bisa menambah nilai promosi bagi olahraga pencaksilat. Kalau di mall yang misalnya kurang ramai, itu bisa ada dampak positif ekonomi di situ, dan juga pelaksanaannya juga insya Allah bisa lebih nyaman dibandingkan venue-venue olahraga yang kurang terawat tapi dipaksakan untuk dijadikan tempat kejuaraan. Ada yang belanja tisu tapi sepertinya tidak pas transaksinya. Nah, jalan sudah mulai agak lancar nih. Udah di sekitar Senayan, Plaza Senayan, dikit lagi sampai. Jadi mungkin itu yang bisa diocehkan di kesempatan kali ini, dimana kita bisa meningkatkan promosi pencaksilat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menampilkan pencaksilat
di tempat yang memang banyak dikunjungi orang-orang. Karena kalau misalnya di venue, kalau misalnya di Padepokan kan memang tempatnya pencaksilat ya, tapi kan nggak banyak orang yang datang ke Padepokan pencaksilat, lebih banyak ke Taman Mini. Kalau di Taman Mini diadakan juga lebih bagus gitu, bukan lebih bagus, tetap bagus gitu. Jadi memperlihatkan pencaksilat di tempatnya banyak orang. Kalau misalnya di Car Free Day boleh diadakan kejuaraan pencaksilat, itu juga bagus gitu sebenarnya sih. Jadi memang idenya yang terpikirkan seperti itu, bagaimana kita bisa terus mempromosikan pencaksilat untuk lebih baik lagi dilihat oleh sebagian orang. Apalagi memang katanya nih pencaksilat di Indonesia itu diremehkan oleh orang Indonesia sendiri, padahal kayaknya sih enggak ya. Hanya beberapa sebagian orang aja yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah, orang Indonesia itu sangat mencintai pencaksilat. Saya yakin itu. Saya lihat di beberapa sosmed, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di daerah itu pencaksilat tuh maju banget. Maju dengan jumlah anggota latihnya yang luar biasa banyaknya. Tuh sangat membanggakan gitu kalau melihat pencaksilat seperti itu. Dan di kota-kota besar ini juga harusnya bisa lebih kita tingkatin lagi, nggak hanya di daerah-daerah, di kota-kota besar ini kita bisa tingkatin lagi kecintaan kita dengan budaya kita sendiri, yaitu pencaksilat. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa omongin pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya sudah sampai di tempat saya berlatih, dan ini mau masuk area parkirnya dulu. Fathia Buan Kava, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry Pak. Ini gymnya ada di lantai 6 Senayan City, Fitness First. Kalau parkir ada di basement, ada juga yang di atas di gedung parkir. Dan saya biasa di gedung parkir karena di gedung parkir itu yang di atas tidak jauh dari pintu masuk ke mall yang langsung ke gym, itu ada musola yang sangat nyaman banget untuk kita sholat. Jadi sholat dan olahraga tuh harusnya tidak usah yang menjadi masalah. Sholatnya nyaman, olahraganya juga enak. Yuk, sekarang kita masuk ke parkiran dengan jalan yang muter-muter.